Proses untuk bisa menjadi calon abdi negara itu tidak mudah loh teman-teman. Apalagi persaingannya sangat ketat dan juga tes seleksinya terbilang banyak. Salah satunya adalah tes seleksi akademik yang sering banget menggugurkan para peserta. Nah, agar kalian bisa lolos di tes seleksi nanti, kalian wajib banget nih perbanyak latihan soal, salah satunya dengan belajar lewat soal-soal yang akan aku tampilkan di video ini. Penasaran sama soal apa aja? Yuk, kita langsung mulai aja pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, para calon abdi negara. Apa kabarnya nih kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat dan baik ya. Ketemu lagi bersama aku Kanisa, dan tentunya kalau udah sama aku, kita akan belajar bareng materi wawasan kebangsaan. Dan di hari ini kita akan kupas tuntas seluruh materi wawasan kebangsaan. Dan tanpa lama-lama, kita mulai aja yuk langsung ke soalnya. Oke teman-teman, kita masuk ke soal yang pertama ya, untuk materi Pancasila. Dalam mengantisipasi perubahan dan perkembangan global, para warga dapat melakukan kegiatan-kegiatan seperti mengadopsi barang produk asing, menentang perubahan yang mengancam keutuhan bangsa, menggiatkan praktik musyawarah mufakat, memfilter masuknya budaya asing dengan nilai agama, dan mencegah praktik korupsi. Di antara kegiatan-kegiatan tersebut yang merupakan aktualisasi sila kelima dari Pancasila ialah A. Mengadopsi barang produk asing, B. Menentang kegiatan yang mengancam keutuhan bangsa, C. Menggiatkan praktik musyawarah mufakat, D. Memfilter masuknya budaya asing dengan nilai agama, E. Mencegah terjadinya praktik korupsi. Oke, di sini kita diminta untuk mencari kegiatan-kegiatan yang menjadi aktualisasi dari sila kelima Pancasila. Sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti nilai-nilainya adalah tentang nilai apa teman-teman? Tentang nilai keadilan ya. Yang ditonjolkannya itu adalah mengenai nilai keadilan. Bagaimana hubungan antara satu masyarakat dengan masyarakat lain, tapi itu yang lebih luas, bukan secara individu ya. Nah, di sini teman-teman, nilai-nilai keadilan atau sila yang kelima. Untuk tahu, kita bedah aja yuk satu persatu opsi jawabannya. Yang pertama, mengadopsi barang produk asing. Kira-kira ini merupakan aktualisasi dari sila keberapa sih teman-teman? Ini sila yang ketiga ya. Ini keterkaitannya itu dengan nilai-nilai cinta tanah air nih, yang ada di dalam sila ketiga. Jadi yang A ini adalah bentuk dari sila yang ketiga. Kemudian yang B, menentang kegiatan yang mengancam keutuhan bangsa. Di sini ada kata lagi nih, keutuhan bangsa. Berarti terkait dengan apa sih teman-teman? Terkait dengan nilai persatuan ya, lagi dan lagi ada di sila yang ketiga. Kemudian, menggiatkan praktik musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat. Itu adalah bentuk dari sila keberapa teman-teman? Musyawarah mufakat. Sila yang keempat ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian memfilter masuknya budaya asing dengan nilai agama. Ada kata nilai agama. Nilai-nilai dari ketuhanan. Berarti ini adalah sila yang pertama. Berarti yang mana teman-teman yang menjadi aktualisasi dari sila kelima atau nilainya adalah nilai keadilan? Yaitu opsi yang E, mencegah terjadinya praktik korupsi. Oke, teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 2 ya, untuk materi Pancasila lagi nih. Di bawah ini terdapat beberapa pernyataan. Pertama, sering membantu fakir miskin. 2, percaya dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 3, ikut bekerja bakti membersihkan lingkungan sekitar. 4, mengaku adanya Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang kelima, menerima hasil rapat dengan tanggung jawab. Dari pernyataan-pernyataan tersebut yang termasuk dalam pengamalan Pancasila sila ke-1 adalah pernyataan mana nih? A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 2 dan 4, E. 3 dan 4.
Yang ditanyakan di dalam soal ini adalah yang termasuk dalam pengamalan Pancasila sila ke-1. Sila ke-1 Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Berarti nilai-nilai yang ditonjolkannya jelas banget, yaitu nilai ketuhanan. Yang mana sih teman-teman yang terkait dengan nilai ketuhanan? Kita lihat ya dari pernyataan-pernyataan yang ada. Sering membantu fakir miskin. Kira-kira ini keterkaitan dengan nilai ketuhanan nggak teman-teman? Ini kurang tepat ya, ini lebih kepada sila yang kedua, nilai kemanusiaan. Membantu. Kemudian yang kedua, percaya dan bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Jelas banget ini ada kata Tuhan yang Maha Esa. Berarti ini adalah nilai-nilai ketuhanan. Berarti kita coret aja yang tidak ada nomor 2-nya ya. Nomor 1-nya juga salah kan, harusnya itu adalah poin sila kedua. Berarti ini kita coret, ini kita coret, dan ini kita coret. Sisa 2 dan 3 dan 2 dan 4. Kita lanjut lagi bahas. Ikut bekerja bakti membersihkan lingkungan sekitar. Kira-kira ini menjadi wujud dari sila yang pertama atau ke-1 nggak sih teman-teman, nilai-nilai ketuhanan? Tidak ya, kurang tepat ya. Ini lebih kepada sila yang ketiga nih, Persatuan Indonesia. Kemudian nomor 4, mengaku adanya Tuhan Yang Maha Esa. Jelas banget lagi dan lagi ada Tuhan Yang Maha Esa. Berarti jelas ini adalah bentuk dari pengamalan sila pertama. Dan menerima hasil rapat dengan tanggung jawab. Ini rapat, menerima hasil rapat. Nah, rapat itu kan sama aja kayak diskusi gitu ya, musyawarah. Ini adalah menjadi sila yang keempat teman-teman ya. Jadi yang mana jawabannya? Jawabannya itu 2 dan 4 ada di opsi yang D. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Faktor pemicu tingginya angka terorisme di Indonesia adalah A. Ideologi atau agama, B. Generalisasi penyimpangan nilai-nilai Pancasila, C. Kekerasan, D. Pemaksaan kehendak atas pemahaman yang dianut, E. Semua pernyataan merupakan faktor pemicu tingginya angka terorisme. Oke, di sini kita perlu pahami ya teman-teman ya, memang angka terorisme di Indonesia ini terbilang cukup tinggi ya. Banyak banget kejadian-kejadian yang terkait dengan terorisme ini, pengeboman, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira apa sih teman-teman faktor yang memicu tingginya angka terorisme di Indonesia? Yang lebih tepatnya itu adalah yang A ya, ideologi atau agama. Ideologi atau agama ini menjadi salah satu faktor mengapa angka terorisme di Indonesia itu sangatlah tinggi. Karena adanya sikap fanatisme, ekstremisme, radikalisme, dan lain sebagainya. Semua mengatasnamakan ideologi atau agama. Jadi di sini jawaban yang paling tepat itu adalah yang A. Stop. Sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, aku mau ajak kalian dulu nih untuk bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara klik like video ini, kemudian subscribe, nyalain notifikasi karena kita bakal ketemu setiap hari, dan juga jangan lupa untuk share video ini ya. Kalau udah, yuk kita lanjut lagi bahas soal selanjutnya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Globalisasi informasi dan kebudayaan bukanlah ancaman yang akan memupus watak dan kepribadian bangsa. Melainkan, globalisasi merupakan sebuah tantangan untuk semakin kreatif dalam merawat, menjaga sekaligus mengkontekstualisasi, meredefinisi, dan menyaji ulang kebudayaan kita secara kreatif, realistis, dan konstekstual menghadapi tuntutan zaman. Implementasi dari wacana ini adalah A. Melestarikan wayang dengan cara mendekatkannya dengan generasi muda. B. Menggunakan bahasa daerah masing-masing saat rapat di DPR. C. Membayar pajak tepat waktu. D. Menonton drama Korea di sela-sela pelajaran kewarganegaraan. E. Menolak dengan keras iptek yang berpotensi mendegradasi kemanusiaan. Oke, di sini yang ditanyakannya itu adalah implementasi dari apa nih? Implementasi dari pelestarian kearifan lokal ya teman-teman ya. Di mana globalisasi itu bukan sebagai suatu ancaman, tapi justru sebagai sebuah tantangan untuk lebih kreatif. Jadi terkait dengan implementasi menghadapi globalisasi gitu ya. Kira-kira yang mana sih teman-teman yang paling tepat? Jadi yang paling tepatnya itu adalah yang A ya. Melestarikan wayang dengan cara mendekatkannya dengan generasi muda. Kenapakah yang A? Karena untuk melestarikan kearifan lokal dari ancaman globalisasi, maka kita perlu untuk mendekatkan budaya asli Indonesia dengan semangat generasi muda. Agar apa teman-teman tujuannya?
agar budaya asli Indonesia itu tidak ditinggalkan. Apalagi sekarang makin marak ya budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia, maka budaya asli Indonesia pun harus didekatkan kepada terutama generasi muda. Apalagi Indonesia akan menghadapi bonus demografi yang akan lebih banyak usia produktifnya. Jadi di sini perlu kita dekatkan terkait dengan kearifan atau budaya lokal. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Menjelang Perang Dunia II, sikap kaum nasionalis radikal adalah A. Mendukung ideologi fasisme dan anti terhadap Barat. B. Menunggu saat yang tepat untuk muncul dan menunggu pemenang perang. C. Tampil sebagai sekutu ideologis Barat yang demokratis. D. Kembali kepada ideologi lokal yang moderat. E. Bergabung dengan kekuatan sosialis. Oke, di sini yang ditanyakannya itu adalah sikap kaum nasionalis radikal ya, kaum nasionalis radikal di Indonesia. Siapa aja sih yang menjadi kaum nasionalis radikal? Yang pertama itu ada Sultan Syahrir, kemudian ada Amir Syarifuddin, di mana mereka melakukan gerakan bawah tanah menjelang pecahnya Perang Dunia yang kedua, teman-teman. Selain mempropagandakan gerakan anti-fasis dan anti-Nazi, gerakan bawah tanah ini juga melakukan perlawanan bersenjata terhadap penguasaan fasis Jepang. Hal ini yang nantinya akan berimplikasi pada permusuhan mereka dengan Soekarno yang dianggap sebagai kolaborator Jepang. Karena ada sosok Sultan Syahrir, maka kelompok bawah tanah ini mendapatkan bantuan dari sekutu selama masa pendudukan Jepang. Nah, berarti bagaimana teman-teman sikap kaum nasionalisnya? Yaitu kembali kepada ideologi lokal yang moderat. Jadi jawabannya itu adalah yang D ya teman-teman ya. Kalau yang A ini ideologinya ideologi anti-fasis dan anti-barat, anti-Nazi ya. Oke, kita masuk ke soal yang terakhir ya. Agenda pokok sidang BPUPKI yang kedua tanggal 10-17 Juli 1945 membahas tentang apa? A. Waktu dan tempat proklamasi. B. Yang membacakan proklamasi. C. Dasar negara Indonesia merdeka. D. Rancangan Undang-Undang Dasar dan pembukaannya. E. Pendirian PPKI. Oke, ya teman-teman, jadi di sini BPUPKI itu melaksanakan beberapa kali sidang ya. Salah satunya sidang yang kedua pada 10-17 Juli 1945. Kira-kira kalian udah lahir belum? Belum pasti ya, Mimin aja belum lahir kok. Nah, ini agenda pokoknya itu akan membahas mengenai apa sih teman-teman? Ini kita akan flashback sedikit materi NKRI. Hafalannya ya. Nah, ini membahas mengenai apa? Ini membahas mengenai bagaimana perancangan Undang-Undang Dasar dan juga bagaimana bentuk pembukaannya, teman-teman ya. Hal ini dikarenakan BPUPKI itu membentuk panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dengan jumlah anggota 18 orang. Jadi untuk menghadapi agenda sidang ini dibentuklah panitia perancang Undang-Undang Dasar yang beranggotakan 18 orang. Nah, jadi kayak gitu ya teman-teman, contoh soal wawasan kebangsaan yang sudah pasti akan keluar di tes seleksi nanti. Semoga dari soal-soal yang tadi udah aku sampaikan bisa bantu kalian ya untuk nantinya mempersiapkan diri menghadapi tes seleksi yang sudah di depan mata. Sebelum aku akhiri video ini, teman-teman, aku mau ajak kalian lagi untuk like video ini, kemudian subscribe, nyalain notifikasi, dan juga share videonya. Dan terakhir, aku ngucapin terima kasih karena kalian sudah menonton videonya sampai habis. Kita ketemu lagi di video soal selanjutnya dan tentunya dengan soal dan materi yang lebih beragam. Dadah!